mungkinkah Indonesia ini rawan disintegrasi? Mohon maaf lah, masyarakat itu kan lebih tahu. Ya, yang namanya pandemi itu tidak bisa berhenti karena peraturan. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nah, ini kemarin ramai ini di sosial media bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak PPKM pada poin tertentu khususnya. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana, Mbah? Hong wilahing jatinuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Ya, saya juga melihat itu di YouTube bahwa sebagian masyarakat di situ bondo apa ya, kalau bilang menolak kan terjadi mengabaikan atau dengan kata lain ya menolak, bahkan ada sebagian masyarakat yang siap perang dengan PPKM, seolah-olah kan seperti itu, terjadi perlawanan, ibaratnya penentangan tentang PPKM yang tidak lain tidak bukan dari berbagai sudut itu ya, yang paling dominan itu dari segi pandang ekonomi ya. Segi pandang ekonomi artinya dengan PPKM ini kan para kaum pedagang gitu ya, yang kan dibatasi, lalu sementara keadaan sedang sulit. Lalu yang kedua dari segi pandang peribadatan. Nah, ini kan peribadatan yang seolah-olah dibatasi atau kata kasarnya dilarang kesannya begitu. Lalu timbul sebuah tekad bulat. Tekad bulat untuk wah, kalau begini lebih baik kita melawan, kan seperti itu loh. Nah, arahnya kalau dulu kan terintegrasi dan ada disintegrasi. Kalau dulu kan sentralistik dan desentralisasi kalau istilah terjadinya reformasi ini kan merupakan desentralisasi lah. Saya akan mengatakan pengalaman atau sejarah yang terambil dari beberapa negara yang besar maupun yang kecil di Indonesia atau di Nusantara ini, berawal dari ya taruhlah runtuhnya kerajaan Sriwijaya dulu seperti apa, ya, runtuhnya kerajaan Majapahit dulu seperti apa, runtuhnya kerajaan Mataram, taruhlah kalau Mataram keruntuhan dibilang runtuh enggak juga enggak, artinya eksistensinya masih ada sampai dengan berdirinya NKRI begitu, Mataram Panembahan Senopati yang saya maksud. Lah ini dalam sejarah saya pernah membaca, dalam sejarah Sriwijaya pun berawal dari pandemi, berawal dari disintegrasi. Kalau kesengsaraan, kenestapaan, nah kalau bilang kesengsaraan, kenestapaan bangsa Nusantara ini sebenarnya sudah terlatih. Artinya mangan gaplek, mangan oyek, mangan tiwul gitu, makan ars gedang, integrasinya itu malah justru luar biasa ketika zaman Jepang begitu loh. Ini kan kita mesti berkaca benggala dari hal yang bagaimana nestapa bangsa Indonesia, bagaimana cara menghadapi nestapa ini justru sudah kulina, sudah biasa. Kalau kulina kan bahasa Jawa ya, sudah biasa menghadapi kenestapaan yang dahsyat, malah justru itu bersatu. Tapi ketika sekarang kurang makmur apa? Saya bilang kemakmuran loh ya. Kalau kesejahteraan, mungkin sejahtera dengan kemakmuran kan beda. Kesejahteraan mungkin kurang sejahtera. Karena apa? Sekarang dari zaman dulu itu taruhlah pandangannya itu kepada kebersamaan. Nah, kalau sekarang kepada kompetisi atau persaingan gitu loh. Nah, sehingga rasa sejahtera manakala persaingan sudah tertanam pada diri manusia, saya yakin rasa sejahtera itu nyaris tidak ada. Atau ada pun itu sangat tipis. Jadi dari kebersamaan digubah menjadi sebuah persaingan. Itu kehidupan sekarang. Saya merujuk kepada sebuah kisah sejarah runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit, artinya didominasi oleh hal
pelik, hal kesulitan ekonomi begitu ya, lalu politik, dan lalu pandemi pun serta menyertai. Lah, jangan-jangan yang saya maksud ini berawal kan dari sentralisasi lalu desentralisasi reformasi kan ya. Ratu Kembar Sewu kan sekarang bupati dipecat taruhlah sama presiden nggak bisa dong, karena apa? Dipilih oleh rakyat. Presiden pun dipecat nggak bisa, dipilih oleh rakyat. Namun salah pilih nggak ini, ibaratnya begitu loh. Kalau saya ngomong anu kan kita salah pilih kan ya keliru juga loh. Salah siapa kamu dalam memilih gitu loh ya. Lah ini cenderung kepada mungkinkah Indonesia ini rawan disintegrasi. Saya tidak mendoakan loh ya, saya tidak mendambakan. Lah yang saya maksud, apabila polemik ini tidak bisa serta-merta, tidak segera terselesaikan dengan baik, niscaya Indonesia cukup rawan. Saya mengatakan bukan pasti ya ini ya, artinya cukup rawan disintegrasi. Artinya wah, merdeka dewek-dewek, disintegrasi lah, cara gampangnya seperti itu. Lah sekarang saja kan dari Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka sudah reda ya. Sekarang muncul lagi mana? Irian kan? Irian itu di Puncak Jaya, Pak, kalau nggak keliru Kabupaten Puncak Jaya itu kan terus menerus seperti itu. Lalu dulu RMS apa ya, pernah ada kan? Lah, ini kemungkinan ini bisa merebak nanti ya, kita patut waspada artinya. Bibit-bibit seperti GAM dulu, Gerakan Aceh Merdeka, lalu RMS, lalu ini Papua Merdeka, Gerakan Papua OPM ya, Gerakan Papua Merdeka. Ini bisa cara anunya gendu-gendu rasa atau mengadakan persekongkolan, lebih baik diintegrasi. Ya, artinya saya mengajak kewaspadaan. Kita mengendaki Indonesia niscaya tetap bersatu, namun ini bisa jadi sebagai penyebab ya, kalau tutur tinular itu dalam ya ibaratnya dari tutur, dari penglihatan ini, wah itu Situbondo. Nah ini kan kejadian di Situbondo kalau nggak keliru itu. Situbondo sudah mulai berani melawan. Lebih baiklah kalau ada provokasi atau provokator gitu datang, dan kaum yang punya modal bisa saja kan memprovokasi. Wah lebih baik Situbondo merdeka, cara kasarnya begitu loh. Lah ini tindakan preventif, artinya perlu kita ada sebuah pemikiran yang matang, lalu kita perlu memakai hati nurani bagaimana baiknya, lalu seyogianya PPKM ini perlu ditinjau ulang, artinya apakah perlu secara, sekarang kan serempak. Oh ini kan di depan saya ada orang jualan roti bakar nih, kalau jam 8 itu udah tutup, lalu dan sebagainya, berjejer para bakul-bakul, bukan berjejer bulu-bulu tapi berjejer para bakul, di mana di situ sangat menentukan kesehariannya. Kalau orang dulu kan biasa nestapa, Mbak. Tapi kalau sekarang ya masyarakat itu kan sudah dilatih dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu saya mau berangkat sekolah ya, aja sarapan kok ora pinter gitu loh. Tapi kalau sekarang sarapan dulu sayang kan berbeda. Lah ini biasa kita dilulu pangan kewargen pangan, lalu kekurangan pangan sedikit saja ini sudah ya, orang kalau orang Jawa bilang itu kan weteng ngelih pikiran ngalih. Lah ini rawan dengan itu. Apalagi sekarang mohon maaf semaaf-maafnya, sekarang masyarakat rata-rata kan dikejar-kejar setoran. Dari mulai setoran bank ucak-ucak, pinjol, lalu setoran motor, lalu setoran rumah dan sebagainya. Lah ini konyol. Nah, sedangkan sementara aturan pemerintah yang demikian, artinya aturan pemerintah yang dalam kondisi pandemi sementara ada apa namanya itu dispensasi lah untuk tidak setor, ternyata kenyataannya juga masih banyak kolektor yang datang dan sebagainya, tetap penagihan tetap terus-menerus. Artinya saya ingin mengatakan PPKM ini perlu ditinjau ulang, artinya bisa mungkin menyebabkan rasa tidak nyaman yang akhirnya melawan gitu aja lah. Rakyat melawan. Kalau rakyat melawan dalam istilah saya yang saya kenal itu namanya people power. Kalau sudah rakyat dari A, dari B, wah Situbondo itu telah melawan, nanti mana lagi melawan dan sebagainya. Ini rawan sekali keberanian, sebab saka guru pemerintah adalah rakyat. Jadi memancing keberanian rakyat terhadap perlawanan terhadap aturan pemerintah. Lah ini yang saya inginkan, artinya para kaum
kaum eksekutif lah ya, eksekutif dan legislatif cukuplah cara anunya lebih teliti dalam menentukan PPKM. Lah itu bisa ya, sekarang kan ada istilah zona itu. Zona itu kan wilayah ya. Zona merah, zona hijau dan sebagainya. Jangan digebyah-uyah. Kalau sekarang kan seolah-olah terjadi PPKM di sini seolah-olah semua buntu. Artinya masyarakat Cilacap akan ke Jogja pun berpikir, akan ke Banyumas pun berpikir. Artinya di jalan mungkin ada operasi apa itu UTC apa itu yang KTP itu dan sebagainya, ditahan dan sebagainya. Ini menurut saya patut ditinjau ulang karena apa? Kemungkinan apabila ini tidak terkontrol bisa memancing daerah yang lain untuk bisa melakukan perlawanan dan lalu Indonesia rawan disintegrasi. Saya mengatakan cukup rawan dengan disintegrasi apabila PPKM ini tidak secara perlahan, artinya sekarang kan sekali lagi saya mengatakan masyarakat, hati nurani masyarakat lebih tahu pandemi itu tidak bisa dihentikan oleh aturan. Nah sekarang kan masyarakat bisa membaca banyak yang berkata, wah sekarang yang lagi panen ya yang sibuk-sibuk mengatur pandemi. Artinya memang kita harus jujur, fair, di situ ada anggarannya gitu loh. Lah ini yang patut-patut ya karuan kayak ngomong entuk duit, artinya ya karuan saja. Mereka itu pakai mobil, kita harus pakai masker dan sebagainya. Dia dapat duit, dapat anggaran, tapi masyarakat yang dibatasi ya sebagian ada yang ngomong kalau mau lockdown, kalau memang berani lockdown aja gitu loh. Tapi apakah lockdown itu juga memberikan solusi? Makanya saya kemarin mengatakan bahwasanya ada patut kita itu mencari tolak balak kepada Brahmana yang sejati begitu loh. Jadi kita mesti berhati-hati dalam menentukan menurunkan sebuah aturan. Ada yang mengatakan pula bahwasanya ini kayak pasar sembako dan sebagainya, pandemi kan sudah ironis kelihatannya. Bangsa ini sudah ironis terhadap bangsa ini, maksud saya. Bangsa ini telah ironis kepada bangsa ini, ya artinya banyak rakyat menyepelekan pejabat dan lalu menyepelekan aturan dan lalu lain-lain, sehingga kita patut waspada dalam menurunkan sebuah aturan seperti PPKM dan PPKM ya, PPKM dan sebagainya, dan lalu jagalah bangsa ini jangan sampai disintegrasi. Saya rasa demikian. Terima kasih.